Aduh, wah lama banget lagi. Wah, naik tangga aja. Hmm. Aduh, masih jauh ya. Ini si Calvin kemana ya? Kok belum datang-datang sih? Coba deh ditelepon Pus. Ya udah, gue coba telepon dulu ya. Duh, nggak diangkat lagi. Sorry banget guys, gue telat. Vin, gimana sih? Ini kan udah episode terakhir, masa lu telat? Hah, episode terakhir? Yaudah gue siap-siap dulu. Oke, di position ya. Siap, jadi langsung kita langsung opening aja ya. 3, 2, 1, cue. Hai Ultimates, meja redaksi hadir kembali dengan berita terupdate hanya untuk Anda. Bersama saya Calvin Pangabean, inilah meja redaksi. Ultimates, acara Beauty Fest Asia kembali hadir secara virtual. Pameran kecantikan tahun ini akan mengundang kreator brand hingga para beauty enthusiast. Bagaimana keseruan acara Beauty Fest Asia tahun ini? Mari kita simak liputannya. Beauty Fest Asia kembali hadir tahun ini, merupakan acara festival serta pameran kecantikan. Secara istimewa, acara ini akan diselenggarakan secara virtual untuk pertama kalinya di tahun 2020 dengan mengusung tema Future is Female in this Together yang memiliki makna terdalam untuk perempuan. Berikut penjelasan dari pihak Beauty Fest Asia 2020. Karena 40% wanita kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi ini, kita pengen sesama wanita bukannya saling menghujat atau menyindir, tapi kita pengen sesama wanita itu saling support gitu loh. Nah, jadi judul temanya adalah In This Together. Kita sama-sama di tengah pandemi ini, semua sama-sama susah, semua sama-sama mengalami kesulitan dan lain-lain. Tapi dengan adanya BFA, at least beban kesulitan ini kita hilangkan sedikit gitu loh. Acara yang akan diselenggarakan pada 6-8 November ini mempunyai keunikan sendiri, di mana tahun ini ada teknologi virtual makeup. Setiap audiens bisa mencoba beragam riasan makeup di layar monitor. Berikut pendapat peserta Beauty Fest Asia 2020. Kalau ditanya bagaimana Beauty Fest tahun ini, ya lain dari yang sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan di Beauty Fest Asia tahun 2020 ini ada banyak banget brand-brand yang ngasih diskon. Terus yang keduanya ada manfaat-manfaat lain seperti tips gimana sih cara supaya makeup semula tuh nggak berantakan tapi touch up-nya minimalis. Meskipun dilaksanakan secara virtual, acara Beauty Fest Asia tidak kalah seru dan tentunya berdampak bagi para pesertanya. Nehamia Kristiani, Andrea Hosana melaporkan untuk UMN TV. Wah, sangat menarik ya, walaupun dilaksanakan secara daring. Ternyata, beauty enthusiast di Asia datang dari berbagai macam latar belakang dan gender. Ngomongin soal gender, saat ini, gerakan Stop Toxic Masculinity sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kira-kira seperti apa ya awal mula toxic masculinity? Dan bagaimana cara penanganannya? Berikut liputannya. When you try to make men more like women, you don't get less toxic masculinity. Ultimates, belakangan ini gerakan Stop Toxic Masculinity sedang ramai diperbincangkan di media sosial.
Toxic masculinity lahir dari konstruksi sosial dari masyarakat patriarkis yang mengacu pada sikap dan perilaku yang dikaitkan dengan kejantanan. Istilah toxic masculinity mulai muncul sejak 1990 dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh psikolog Shepard Bliss. Pandangan ini muncul di masyarakat karena adanya stereotip yang menganggap bahwa laki-laki harus lebih dominan dan kuat dibandingkan perempuan. Seperti anggapan bahwa laki-laki tidak boleh menangis, tidak boleh menunjukkan kelemahannya, dan harus lebih agresif untuk mendapatkan rasa hormat. Toxic masculinity ketika diterapkan kepada anak, salah satunya dengan cara menekan emosi. Jadi kalau ada anak laki-laki punya masalah atau kesakitan, itu pendam saja. Peranan gender maskulinitas ini mulai terbentuk dari lingkungan sejak kecil. Berikut adalah tanggapan Marisa Meditania, pelaku psikolog, mengenai toxic masculinity. Dampaknya kan berarti nanti pria itu jadinya terbebani bahwa berarti untuk menjadi laki-laki itu harus agresi ya, harus nahan emosi ya, nggak boleh nangis ya, kan membuat dia terkekang gitu, jadinya dia tidak mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, gerakan Stop Toxic Masculinity disuarakan untuk mengedukasi definisi maskulinitas yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Adeline Frederica, Ariela Dwi Putri Kinari melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, ternyata beberapa perilaku dan perkataan yang sering kita anggap normal bisa menjadi bagian dari toxic masculinity ya. Maka dari itu, mari kita saling menghargai dan mencintai diri sendiri apa adanya. Ngomong-ngomong soal mencintai diri sendiri, acara Senandika mengajak kita untuk memulihkan diri secara mental melalui tema toxic positivity. Dalam acara ini, penyanyi solo Aditya Sofyan turut menghibur para penggemarnya melalui intimate concert. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Ultimates, acara Senandika menghadirkan penyanyi solo Aditya Sofyan dengan konsep virtual intimate concert. Keseluruhan rangkaian acara tersebut disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom. Band indie asal Tangerang, yaitu Jaka Kelana, turut serta tampil sebagai pembuka. Dengan mengusung tema toxic positivity, penonton diajak untuk mengulik perasaan dan emosi yang selama ini sembunyi. Terdapat juga kampanye pesan di balik awan yang mengajak para penonton untuk membagikan pesan positif melalui aplikasi Instagram. Berikut ini penjelasan dari Ketua Panitia mengenai acara Senandika. Konser virtual ini karena kita juga pengen bikin sesuatu yang baru gitu loh, sesuatu yang mungkin challenging juga buat kita, tapi jadi nggak mainstream gitu loh sama acara-acara yang lainnya gitu loh, karena kita juga menantang diri kita untuk gak cuma sekedar ya udah muncul pasang Zoom gitu doang, tapi ya emang dari kesepakatan seluruh panitia untuk mau challenge diri kita pakai konser intimate virtual gini. Dalam penjualan tiketnya, penonton mendapatkan mood kit yang berisikan lilin, teh, dan lainnya. Tak hanya itu, terdapat juga e-book yang berisikan pesan positif untuk membantu kita memulihkan diri dari permasalahan hati, pikiran, dan mental. Berikut ini tanggapan dari penonton acara Senandika. Bisa bikin acara dan mengonsepkannya seperti itu di tengah pandemi ini, tapi nggak ada yang acara online, selalu acara offline. Dan ini pertama kali gara-gara pandemi COVID-19 ini, dan itu yang paling di proud of gitu loh. Melalui acara Senandika tersebut, penonton diajak untuk bangkit dari kesedihan yang dialami dalam kehidupan. Calvin Panggabean, Arik Arila Putra, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana, karena masih ada informasi menarik lainnya. Sesaat lagi.
Ultimates, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa. Kira-kira kebebasan apa saja ya yang ditawarkan dalam kebijakan tersebut? Yuk kita simak liputannya. Itu terserah rektor bagaimana mengaturnya. Itu adalah prerogatif Menteri rektor. Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan untuk perguruan tinggi yang dikenal dengan Kampus Merdeka. Dilansir dari Kompas.com, Nadiem Makarim mengatakan bahwa kemerdekaan belajar berarti memberi kebebasan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Namun, hal ini menuai banyak sekali pro dan kontra. Berikut penjelasan Doni Kusuma selaku pakar pendidikan. Kampus Merdeka itu pada akhirnya akan tergantung dari kesiapan mahasiswa itu sendiri. Dan bagaimana kesiapan kampus untuk mendampingi mahasiswa agar mereka itu menjadi mahasiswa atau tidak, saya rasa ini tergantung dari tadi yang saya katakan syarat-syaratnya yang saya sebutkan sangat banyak sekali dan bagaimana dari sisi regulasi pemerintah, dari sisi kesiapan kampus, dari sisi kesiapan dosennya sendiri, karena dosen harus mendampingi, itu artinya ada tambahan anggaran, dan dari sisi mahasiswanya sendiri. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1, 8 bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi meliputi pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Fokus dari kebijakan Kampus Merdeka ini terdiri dari pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan menjadi PTN Badan Hukum, dan hak belajar 3 semester di luar prodi. Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak dan mempercepat inovasi di bidang pendidikan. Jesslyn Kusman, Anastasia Intan, melaporkan untuk UMN TV. Semoga dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ya Ultimates. Bicara tentang kebijakan, proyek pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Rencananya, pemerintah akan menyulap Taman Nasional Komodo menjadi seperti Jurassic Park. Bagaimana ya kejelasan dari pembangunan ini? Penasaran? Berikut liputannya. Menjamin proyek pembangunan kawasan Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca NTT dilakukan Ultimates, dengan Hasdem dan Habitat pembangunan Komodo. proyek di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Rencananya, pemerintah akan menyulap Taman Nasional Komodo menjadi seperti Jurassic Park. Banyak masyarakat yang menolak pembangunan resort ini dengan alasan dapat merusak ekosistem alami dari Komodo. Pembangunan resort atau Jurassic Park ini hanya diberlakukan di Pulau Rinca saja, tidak di seluruh kawasan Taman Nasional Komodo. Proses pembangunan ini berlangsung mulai dari tanggal 26 Oktober 2020 hingga 21 Juni 2021. Taman Nasional Komodo akan ditutup guna pembangunan resort ini dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kawasan Pulau Rinca yang akan disulap ini akan membangun pusat informasi, kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, penginapan, dermaga, dan sentra souvenir. Tujuan utama dari pembangunan dan pengembangan Taman Nasional Komodo adalah mempromosikan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pengembangan dengan potensi yang ada. Akan tetapi, hingga saat ini, masih banyak penolakan yang terjadi dengan pembangunan di Taman Nasional Komodo. Theophilus Febri, Nurkolis Fahri, melaporkan untuk UMN TV. Demikian berita terupdate yang dapat kami sajikan. Tidak terasa meja redaksi sudah 8 episode menemani Anda. Saya dan seluruh kru yang bertugas, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Ultimates, mari kita mencegah penyebaran COVID-19 dengan di rumah saja.
Stay safe, selamat malam, dan sampai jumpa.